Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala baqa'a zatil asbab wal qurbana anzal zukil yawmil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mawsuuf bi kamalil sifat al-ikhlas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita dan khususnya kepada diri saya pribadi untuk senantiasa bertakwa dan patuh kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang ditinggalkan atau yang dilarang oleh Allah. Takwa ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Sehingga Rasulullah angkasima yudhilal jannah wa taqwa wa qulul qulub. Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Rasulullah menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut kita melihat bahwa selain takwa adalah akhlak yang baik juga menjadi faktor dominan orang masuk surga. Akhlak yang baik ini bisa dilihat dari perilaku serta perkataan seseorang saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika seseorang berakhlak baik, maka dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan terlihat dekatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat yang mulia dalam mengiringi aktivitas sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan 7 kalimat mulia dan penting yang perlu diucapkan untuk mengiringi aktivitas setiap hari sehingga lebih memiliki nilai ibadah. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat keluar dari mulut, maka karakter akhlak mulia bisa terpakai dan terwujud dan aktivitas kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan mengawali berbagai aktivitas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung keberkahan. Dengan membaca kalimat ini bermakna bahwa kita mengawali aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga akan lebih menyadarkan pada kita bahwa semua hasil dari kita lakukan nantinya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, Allah
Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikannya. Kalimat kedua adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas. Dengan rasa syukur kita juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran ayat surat Ibrahim ayat 7, wa bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah kepada Tuhanmu memalukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmat. Tapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Yang ketiga adalah mengucapkan Astaghfirullahaladzim, sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat suatu kesalahan atau dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapat kemudahan saat menghadapi kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Man lazima al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan min kulli dhaikin mahjan wa razaqan min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa menekuni istighfar akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran dan setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keempat adalah mengucapkan insyaallah, kalimat yang kita bisa mengungkapkan atau kita ucapkan saat kita melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengucapkan insyaallah merupakan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li shay'in fa'ilun dzalika illa insyaallah. Dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah mengenaki atau mengucapkan insyaallah. Ayat ini memuat hikmah yang sangat mendalam sekaligus pendidikan bagi kita tentang pentingnya rendah hati dan tidak mengandalkan kemampuan pribadi. Hal ini karena kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan artinya, yakni tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dalam hadis riwayat Ibnu Sa'id, Rasulullah menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini sebanyak 100 kali, maka selamanya tak akan ditimpa kefakiran. Rasulullah menyebutkan bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sabdanya, "Aina qadantin ila dzalika la kanzul jannah." Qalat bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwata illa billah. Wahai Abu Qais, maka aku tunjukkan kepadamu
satu simpanan dari berbagai simpanan surga. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian bersabda, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Abu Al-Bukhari. Yang keenam adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah nikmat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan atau mendengar sebuah musibah seperti kematian ataupun musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja ini adalah ungkapan kesadaran bahwa semua yang di dunia ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Dengan mengucapkan kalimat ini kita minta kepada Allah untuk senantiasa menegakkan kesabaran dan ketakwaan. Yang ketujuh adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah salah satu zikir paling utama karena lebih berat daripada seisi dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas segala keesaan Allah, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang mengakhiri ucapan atau ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 7 kalimat penting yang harus kita ucapkan setiap hari dalam sebagai dinamika kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan dengan baik dan istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه ويا موسى المرسلين ويا ناس الطائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله